Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang simple banget. Ini cocok banget untuk musim hujan seperti ini. Hari ini aku mau bikin sup ayam. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga simple banget. Ini aku pakainya ayam gendut. Flavis juga bisa pakai ayam kampung. Nah ini karena ayamnya aku pakai ayam gendut, jadi aku rebus terlebih dahulu ya. Kalau misalnya Flavis pakai ayam kampung, step ini boleh di skip. Ini bertujuan supaya biar ngilangin bau anyirnya gitu. Nanti setelah direbus, kita sisihkan dulu. Kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai buncis. Ini buncinya segenggam aja. Kemudian kita potong-potong. Setelah dipotong-potong kita sisihkan dulu. Setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai wortel. Ini wortelnya udah aku bentuk kembang ya supaya lebih cantik dan lebih menarik. Ini potongnya lebih gede-gede biar kayak di restoran. Kemudian kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini aku pakai kentang. Ini kentangnya juga aku potongnya gede-gede senada dengan wortelnya. Setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya aku pakai satu. Ini ukurannya sedang ya. Kalau misalnya besar cukup separuh aja. Kemudian ini bawang bombaynya akan kita cincang. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bawang putih dan juga ada merica. Kemudian kita akan haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Kalau sudah halus, di sini kita akan tumis atau gongsong terlebih dahulu. Siapkan wajan dan juga minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan lagi bawang bombaynya. Kemudian kita akan gongsong lagi. Ini nggak usah terlalu lama-lama gongsongnya. Kemudian baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian di sini akan kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Tunggu sebentar ya, jangan langsung dimasukkan air. Tunggu kurang lebih 2-3 menit. Baru kita akan masukkan air. Nah di sini airnya aku pakai kurang lebih 2 liter. Kemudian kita akan tunggu sampai nanti mendidih. Setelah mendidih, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya, ada garam, penyedap rasa, gula pasir secukupnya sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Kemudian di sini kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu, karena wortel itu kan lebih atos, jadi kita cemplungin terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan masak sampai nanti setengah empuk. Baru kalau sudah setengah empuk kita akan masukkan sayuran lainnya, ada buncis dan juga ada kentangnya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kira-kira sudah matang. Untuk terakhir kali ketika mau diangkat kita cemplungin tomat. Nah di sini Flavis juga bisa tambahkan lagi daun bawang, daun seledri, kemudian brambang goreng. Itu juga nanti bikin aroma supnya jadi lebih wangi dan segar banget. Nah seperti ini aja Flavis, ini sup ayam kita sudah matang. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget yang masih kemebul. Terus kalau misalnya ada tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung, itu juga makin enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup dari telur puyuh. Biasanya kan telur puyuh kita pakai untuk bikin sambal goreng ataupun kita masak yang pedes-pedes ya. Nah hari ini akan kita bikin yang seger-seger, yaitu kita akan bikin sup telur puyuh. Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus, kemudian aku kupas. Tadi aku siapkan sebanyak 250 gram. Kemudian kalau sudah selesai dikupasin semuanya, kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel. Nah ini wortelnya aku potong tipis-tipis dan nggak lupa aku potong kembang biar nanti tampilannya lebih cantik dan anak-anak makin suka untuk memakannya. Nah di sini kalau misalnya wortelnya sudah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah di sini kita siapkan ada buncis, jangan lupa ya buncisnya dibuang bagian ujungnya. Kemudian kita akan potong-potong kurang lebih 2-3 cm. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dulu. Nah sekarang kita akan tambahkan lagi bakso. Jadi komplit banget ya, udah ada sayurannya, ada telurnya, dan juga ada baksonya. Ini baksonya aku belah jadi 2 bagian.
Kemudian di sini aku siapkan bahan lainnya yaitu soun. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada merica bulat. Kemudian kita haluskan. Oh ya, bagi Fluffy yang nggak punya merica bulat juga bisa pakai merica bubuk ya. Kalau sudah halus, sekarang kita sisihkan, kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan wangi dan warnanya sudah mulai kecoklatan. Baru kita akan cemplungin ke air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu dan juga telurnya. Ini akan kita masak sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, masukkan buncis dan juga baksonya. Kemudian di sini kita langsung cemplungin aja saunnya. Kemudian ini aku pakai daun bawang, tapi daun bawangnya sangat cuil. Tadi aku metik dari halaman rumah. Karena tadi waktu aku ke pasar tuh ternyata nggak ke bawah. Jadi ya udah pakai ini aja buat seger-seger aja gitu. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah seperti ini Fluffy, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget dan bener-bener seger banget rasanya. Sekarang nggak usah lama-lama, kita sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup yang super duper gampang banget. Ini nanti hanya kita pakai bumbu cemplung-cemplung aja. Nah di sini untuk bahan kaldunya aku pakai ceker ya. Kemudian untuk bahan isiannya di sini aku pakai kentang yang sudah dipotong-potong, dan di sini aku pakai bakso. Ini kesukaan anak-anak banget kalau ada baksonya. Kemudian ada buncis dan juga ada wortel. Ini wortelnya aku potong kembang supaya nanti makin cantik. Nah sekarang semua bahan-bahan sudah siap. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita akan rebus air terlebih dahulu, biarkan sampai mendidih. Kemudian baru kita akan masukkan cekernya, biarkan nanti ceker empuk dan menghasilkan kaldu. Sambil menunggu cekernya menghasilkan kaldu, kita akan siapkan bumbunya. Di sini bumbunya cuma ada brambang, bawang, dan juga ada merica. Nah, ini akan kita haluskan. Biar gampang untuk menghaluskannya, di sini bawang dan brambangnya akan kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, di sini aku menghaluskannya cuma pakai ulekan aja karena sedikit tanggung kalau pakai blender. Kemudian kalau sudah halus, ini bumbunya nggak perlu kita tumis Fluffies, jadi langsung kita cemplungin aja ke dalam kuah kaldu cekernya. Tapi bagi Fluffies yang mungkin lebih suka bumbunya ditumis, ya boleh aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam, gula pasir sedikit, penyedap rasa. Kemudian kita tambahkan lagi kentang dan wortelnya terlebih dahulu. Biarkan sampai nanti setengah empuk, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita tambahkan buncis, kemudian ada bakso. Nah, ini kita akan aduk-aduk lagi. Fluffy bisa sambil koreksi rasa, kira-kira kurang gurih atau kurang asin, nanti Fluffy bisa tambahkan sesuai dengan seleranya Fluffy. Kemudian saat-saat terakhir kita masukkan daun bawang dan seledri. Jangan lupa brambang goreng biar nanti aromanya lebih wangi banget. Dan daun seledrinya tadi dan bawangnya juga bikin rasanya dan aromanya itu makin seger gitu. Nah ini supnya sudah mateng, ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, seger banget, cocok banget untuk musim hujan seperti sekarang ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup ayam yang praktis banget untuk Fluffies di rumah. Ini kita siapkan ayamnya sebanyak 1 kg ya. Kemudian ayamnya kita potong kecil-kecil supaya nanti bumbunya itu lebih ngeresep dan cepat empuk. Nah untuk bumbunya di sini kita pakai bawang merah. Ini bawang merahnya agak banyak, sekitar 30. Bawang merahnya akan kita potong-potong. Nah ini sengaja agak banyak karena nanti separuhnya akan kita bikin menjadi
bawang goreng untuk taburan pada saat penyajian. Nah, resep sup ayam ini cocok banget untuk Flavis yang sebentar lagi akan berpuasa. Nah, kadang-kadang kalau nyiapin sahur itu kan suka malas yang ribet-ribet ya. Nah, sup ini cocok banget untuk Flavis siapkan pada saat sahur karena gampang banget dan praktis banget, nggak perlu ngulek-ngulek. Nah, ini selain ada bawang merah, kita siapkan lagi bawang putihnya ya. Nah, bawang putihnya cukup digeprek aja. Kemudian tambahkan lagi daun bawang sebanyak 4. Kita ambil bagian batangnya aja ya, daunnya. Nah, kita sisihkan, kita pakai nanti. Kemudian untuk sayurannya di sini ya, kita pakai wortel sebanyak 3. Kemudian ada kentang sebanyak 3 juga, dan ada saat genggam kol atau kubis ya. Nah, kemudian setelah ini kita langsung aja masak. Siapkan wajan, kemudian kita akan tumis bumbunya menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini kita pakai minyaknya saat cukupnya aja. Nah, kemudian kita biarkan sampai panas. Kalau sudah panas, kita akan masukkan berambangnya atau bawangnya terlebih dahulu. Nah, ini memang agak banyak ya bawang merahnya karena nanti yang seperempatnya akan kita ambil untuk taburan saat penyajian nanti. Nah, ini kita akan masak sampai nanti bawang gorengnya itu sudah kecoklatan seperti ini. Nah, kita ambil dulu, kita sisihkan untuk taburannya. Nah, kemudian setelah ini kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Tadi kan ada bawang putih, ada batang daun bawang. Tambahkan lagi kapulaga kalau ada ya, cukup 2 aja. Dan ada kayu manis, ini kurang lebih 2 cm aja udah cukup. Nah, setelah ini kita akan tumis semua bumbunya sampai nanti aromanya itu harum banget. Baru setelah ini kita akan masukkan ayamnya terlebih dahulu. Nah, kemudian ayamnya kita akan aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti ayamnya itu berwarna kecoklatan. Nah, ini fungsinya supaya nanti aroma supnya itu jadi nggak amis gitu. Nah, setelah ini kita akan bumbuin lagi. Di sini ada merica sebanyak setengah sendok teh, kemudian ada kaldu ayam sebanyak 1 sendok teh, dan ada garam saat cukupnya aja. Nah, kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti warnanya benar-benar coklat dan ayamnya itu udah nggak pucat lagi. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Kalau ayamnya sudah seperti ini, baru kita akan tambahkan air. Nah, untuk airnya di sini kurang lebih 1,5 liter atau sampai ayamnya itu ketutup air. Nah, setelah ini kita tutup, kita akan masak sampai nanti bumbunya itu benar-benar ngeresep ke dalam ayamnya. Kemudian ayamnya juga empuk banget karena ini pakai ayam boiler, pastinya akan lebih cepat empuk dibandingkan kalau pakai ayam kampung. Nah, kalau ayamnya sudah empuk, kita masukkan wortelnya terlebih dahulu ya, karena wortel itu kan lebih keras dibandingkan sayur-sayuran yang lainnya tadi. Kemudian baru masukkan kentangnya, kita aduk-aduk. Setelah itu, kalau misalnya sudah agak empuk, baru masukkan sayuran lainnya. Tadi ada kol dan juga ada daun bawangnya. Nah, tadi kan batangnya udah kita tumis pertama, nah ini tinggal sisa daunnya. Kalau misalnya sayurnya udah masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama lagi. Jadi nanti biar sayurnya itu ada kriuk-kriuknya gitu dan kuahnya juga seger banget. Nah, masaknya itu sudah seperti ini aja. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kalau misalnya ada gorengan tempe, ada gorengan tahu, dan yang pasti ada nasi angetnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari ikan tenggiri. Ini akan kita bikin sayur asem. Baru pertama kali denger kan, rasanya enak banget loh. Ini sudah aku siapkan ikan tenggirinya sebanyak 1 kg ya. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita siapkan timun. Untuk timunnya cukup 3 aja. Kemudian bagian ujungnya kita buang, kemudian kita akan potong menjadi 3 bagian lagi, kemudian kita akan potong lagi menjadi 4 bagian. Nggak usah kecil-kecil, seperti ini aja udah cukup. Nah, kemudian kalau sudah semua dipotong, kita masukkan lagi ke dalam wadah. Nah, setelah ini kita akan siapkan sayuran berikutnya. Di sini ada kacang panjang
kacang panjangnya kurang lebih 6-7 helai. Kemudian kita akan potong kurang lebih 2-3 cm. Kalau sudah dipotong, kita masukkan dulu ke dalam wadah. Setelah ini kita siapkan bahan tambahannya, yaitu kangkung. Untuk kangkungnya ya kurang lebih segenggam aja, udah cukup. Kemudian kita potong-potong, mau dipotongnya boleh, mau diputes juga boleh, pokoknya terserah Flavis aja. Kalau sudah, kita masukkan dulu ke dalam wadah, kita sisihkan. Setelah ini kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini sederhana banget, cuman ada cabai merah ini sebanyak 10, sudah aku potek-potek. Kemudian ada 12 bawang merah dan ada terasi. Ini terasinya aku pakai terasi ABC 1 saset aja, udah cukup dan sudah dibakar ya. Kemudian kita akan ulek bumbunya menggunakan ulekan. Nah, hari ini Flavis nggak boleh menghaluskannya menggunakan blender ataupun chopper, jadi wajib diulek karena nanti kalau di blender atau di chopper rasanya ambiar. Nah, kemudian kita siapkan air ini sebanyak 2 liter, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan dulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan menggunakan ulekan ke dalam pancinya. Kemudian setelah ini tambahkan lagi garam, kalau penyedap rasa ya boleh, gula pasir, kalau gula pasir sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian tambahkan lagi ini asam, aku pakai air asam sebanyak 100 ml dari 3 sendok makan asam yang sudah matang. Jadi asamnya itu direndam dengan air 100 ml, kemudian kita ambil airnya dan ampasnya dibuang aja. Ini biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, baru kita icip rasanya. Kalau udah enak, baru masukkan ikannya. Nah, aku sedikit berbagi cerita ke Flavis nih. Jadi dulu waktu aku pertama kali lihat ibu aku masak resep ini tuh kayak aneh gitu. Ikan kok dimasak seperti ini gitu. Tapi pas aku coba rasanya, walah jebule enak tenan. Nah, dan ketagihan untuk bikin lagi. Nah, ini masak ikannya nggak boleh lama-lama Flavis. Jadi begitu dicemplungin, tunggu mendidih, kemudian masukkan sayur-sayurannya. Tadi ada kacang panjang, timun, dan juga ada kangkung. Kita cemplungin aja jadi satu. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk sebentar, biarkan mendidih. Kalau misalnya nanti udah mendidih, udah itu masaknya udah mateng. Jadi nggak boleh lama-lama biar nanti ada rasa krius-kriusnya gitu. Nah, untuk di akhir masakannya kita tambahkan lagi di sini ada jeruk nipis sebanyak 2 sendok makan. Ini nanti supaya rasanya itu lebih seger banget. Jadi rasanya itu seger, ada sedikit pedas, sedikit manisnya juga dan juga gurihnya. Nah, ini udah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama, kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ayam yang simple banget. Ini bumbunya hanya kita ulek aja, nanti kita nggak akan tumis, tapi rasanya akan seger banget. Ini kita siapkan ayamnya sebanyak 1 kg. Ini karena aku pakainya ayamnya ayam gendut atau ayam negeri, jadi mau aku rebus terlebih dahulu supaya dia nggak ada bau anyir-anyirnya lagi. Tapi kalau misalnya Flavis pakainya ayam kampung, Flavis boleh skip tahap yang satu ini. Nah, ini ngerebus ayamnya nggak usah sampai mateng atau empuk banget, cukup kurang lebih 2 menit aja. Setelah air mendidih kemudian kita angkat. Setelah itu kita akan rebus kembali dengan air mendidih yang baru ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini ada bawang merah, ada bawang putih dan juga ada merica. Wis, ini aja bumbunya. Kemudian bumbunya akan kita ulek atau akan kita haluskan. Ini pakai ulekan aja. Karena cuma sedikit, kalau pakai blender tanggung ya. Kemudian kalau sudah halus seperti ini nggak usah langsung ditumis Flavis, jadi langsung akan kita cemplungkan ke ayam yang sedang tadi kita rebus. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya, kaldu ayam secukupnya, dan juga kalau pakai gula pasir boleh tambahkan gula pasir sedikit. Nah, ini akan kita masak lagi sampai nanti ayamnya empuk
dan juga rasanya udah gurih. Sambil menunggu ayam direbus, kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Di sini pertama-tama kita siapkan kul atau kubis. Ini kurang lebih genggaman aja. Kemudian akan kita potong. Untuk motongnya supaya nanti lebih cantik, kita nggak potong kecil-kecil ya, kita potong lebar aja. Nah, kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita letakkan dulu dalam wadah. Kemudian kita siapkan wortel. Nah, di sini anak-anak pasti akan suka banget sayur ini. Nanti ada ayamnya dan juga ada wortelnya. Nah, ini wortelnya akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam mangkuk atau piring. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai tomat. Nah, ini nanti akan bikin sayur supnya jadi makin seger tenan kalau kita pakai tomat. Kemudian tomatnya akan kita potong tipis-tipis juga. Kalau sudah dipotong-potong, kita letakkan dulu dalam piring. Nah, Fluffy, setelah ini selain bumbu-bumbu dan bahan ini kita siapkan, kita juga masih akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai sounu, ini favorit aku dan anak-anakku banget. Kemudian kita akan tengok ayam yang sudah tadi kita rebus dengan bumbu ya. Kalau sudah empuk dan rasa kuahnya juga sudah enak, kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu. Baru nanti sayuran yang lain akan nyusul, karena wortel itu cenderung lebih keras ya dibandingkan sayuran yang lainnya. Kalau wortelnya sudah lumayan empuk, baru kita akan masukkan sounnya. Kemudian kita akan masukkan sayurannya. Di sini ada kubis atau kol. Kemudian di sini kita juga akan pakai tomatnya, kita cemplungin aja sekalian. Kemudian kita akan aduk-aduk. Biarkan nanti semua bahan tercampur rata. Nanti kalau misalnya sudah mau diangkat, rasanya udah enak banget dan siap diangkat. Di sini kita tambahkan lagi ada daun bawang seledri dan juga brambang goreng. Wah, nanti ini akan jadi lebih sedap dan seger banget, Fluffys. Nah, seperti ini aja, Fluffys. Ini sayur supnya udah mateng, sayurannya masih tetap cantik hijau, dan ayamnya juga sudah empuk banget. Ini rasanya seger banget, apalagi tadi kita tuh nggak pakai minyak sama sekali. Wah, ini udah langsung akan kita siapkan di meja makan. Ini kita akan pakai nasi anget, tempe goreng tepung atau bakwan, atau tempe goreng sreng. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Kali ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan sup buntut. Ini enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama siapkan daging buntut sebanyak 1 kg. Kemudian kita akan presto terlebih dahulu karena buntut itu sangat keras ya. Nah, sebelum di presto kita masukkan bumbu sebagai berikut ini. Ini di sini ada pala, ada merica bulat, ada kapulaga, ada kembang peka, dan juga ada cengkeh. Nah, bumbu ini akan kita masukkan ke dalam kain kasa ya. Nah, kalau misalnya Fluffys nggak punya kain kasa, boleh pakai kain yang lain, yang penting tipis ya. Atau mungkin Fluffys suka beli tahu, nah itu suka ada bungkus tahunya tuh yang warna putih, itu juga bisa digunakan. Oke, nah ini cemplungin ke dalam prestonya, kemudian tambahkan garam sebanyak 2 sendok teh, kemudian air sebanyak 2 liter ya. Nah, kalau sudah, nanti tutup panci prestonya, lalu kita akan masak. Nah, cara memasaknya seperti ini Fluffys. Jadi pertama-tama pakai api besar dulu. Kalau misalnya prestonya sudah bunyi, baru apinya dikecilin jadi separuh ya. Nah, kita akan tunggu sampai 30 menit. Nah, sambil menunggu dagingnya di presto, kita siapkan bahan-bahan seperti kentang dan juga wortel dan juga daun bawang. Kemudian kita siapkan lagi bumbu halusnya ya. Di sini ada bawang bombay sebanyak 1 aja, kemudian ada bawang putih sebanyak 10, 1 sendok teh merica bubuk, dan kita akan haluskan menggunakan chopper. Di sini aku pakai chopper merek Revel ya. Nah, ini gampang banget, tinggal ditekan aja. Nah, udah deh. Jadi Fluffy sudah gak perlu lagi nih susah-susah untuk nyincang-nyincang bumbu. Nah, kalau sudah, kita angkat. Kemudian kita tumis ya bumbunya. Siapkan wajan dan juga minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Nah, kita akan tumis sampai nanti berbau harum. Jangan lupa diaduk-aduk terus ya.
sampai warnanya kira-kira berubah seperti ini. Ini tandanya sudah matang dan kita sisihkan ya. Dan ini adalah dagingnya sudah selesai di presto dan sudah dingin. Kemudian kita buka. Oh ya Flavis, kalau masih panas nggak boleh dibuka ya, harus nunggu dingin dulu. Kita pindahkan ke dalam panci lain. Kalau misalnya Flavis nggak punya panci tanah seperti ini ya boleh pakai panci biasa. Kemudian masukkan wortel dan kentang yang sudah dipotong-potong. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah diikat. Daun bawangnya 1 batang aja ya. Dan juga kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumis. Nah, beri sedikit garam lagi karena pasti masih kurang asin. Nah, kita aduk-aduk sebentar. Kemudian tutup. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh supaya lebih gurih lagi. Dan kita akan masak lagi. Kita tunggu mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, tunggu lagi sebentar supaya bumbu sedikit meresap. Sambil diaduk-aduk seperti ini. Ini dagingnya sudah empuk banget dan kentangnya juga sudah empuk banget. Nah, ini cocok banget nih dimakan pakai nasi hangat dan juga tempe goreng sreng dan juga sambal kecap. Taburi lagi dengan brambang goreng supaya lebih wangi dan juga tambahkan lagi daun bawang yang sudah dipotong-potong. Nah, ini dia sudah siap untuk dimakan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan sup ayam. Ini rasanya enak banget. Sajanya resep ini adalah resep supnya orang luar negeri, tapi di video ini aku sudah membuat resepnya menjadi rasa Indonesia banget, khususnya rasa Jawa banget, tapi tanpa mengurangi teksturnya yang cantik banget seperti di luar negeri. Selain ada ayam, kita juga akan siapkan jagung. Ini jagungnya cukup 1 aja. Kita pakai yang jenis jagung manis ya. Kemudian jagung manisnya kita serut. Nah, selain ada jagung, kita tambahkan lagi wortel. Wortelnya ini ukurannya agak besar, jadi aku pakai 1 aja udah cukup. Kemudian wortelnya kita potong kotak kecil-kecil ya, supaya nanti tampilannya jadi cantik banget. Nah, kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan dulu. Kemudian kita tambahkan lagi daun bawang. Jadi di sini supnya itu nggak pakai brambang goreng, tapi hanya pakai daun bawang sebagai aroma tambahannya nanti. Ini cukup 1 batang aja, kemudian dipotong halus-halus. Nah, kalau sudah kita sisihkan lagi. Nah, setelah ini siapkan lagi telur. Telurnya cukup 1 aja. Kemudian telurnya akan kita kocok lepas. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin bumbunya. Bumbunya itu sederhana banget Flavis. Kita perlu bawang putih, nih ukurannya gede-gede, jadi aku pakai 3 aja udah cukup. Kemudian bawang putihnya kita cincang. Jadi hari ini nggak ngulek-ngulek, cukup dicincang aja bawang putihnya. Kemudian kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita tengok ayamnya. Ini ayamnya sudah mateng. Nah, ini kan ada busa-busanya gitu ya. Nah, ini busa-busanya kita buang. Nah, tadi kita pakai airnya untuk merebus sebanyak 1 liter ya. Kalau ayamnya sudah mateng, kita angkat dulu. Ini airnya biarkan saja dan apinya dimatikan. Kalau ayamnya sudah dingin, kita suwir-suwir supaya nanti anak-anak tuh makamnya lebih gampang. Kalau misalnya Flavis nggak mau disuwir, juga bisa dipotong kotak kecil-kecil ya. Jadi nggak harus plek-plekan sama seperti Flavikasi. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Nah, ini airnya tadi kan 1 liter untuk rebus, kan airnya berkurang. Kemudian kita tambahkan lagi airnya, jadinya kurang lebih 1 liter lagi. Nah, setelah ini kita akan tumis bawang putihnya. Di sini aku menumisnya menggunakan minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya itu benar-benar jernih banget. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang putihnya, kemudian kita tumis sampai nanti bawang putihnya itu aromanya itu harum banget dan warnanya itu sudah kecoklatan, tapi nggak boleh gosong ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kuah kaldu ayamnya. Nah, setelah ini tambahkan lagi, di sini ada garam secukupnya, kemudian merica 1/4 sendok teh, kemudian gula pasir 1 sendok teh, dan ada kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh.
setelah ini kita akan masukkan, tadi ada jagung dan juga ada wortelnya dan juga ayamnya ya. Nah kemudian biarkan mendidih lagi. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan telurnya. Jadi cara masukkan telurnya gini Flavis, satu tangan nuang telur, satu tangan lagi ngaduk supaya nanti telurnya itu nggak gumpal gitu. Nah kalau sudah, nanti kita biarkan sampai mendidih lagi. Kemudian di sini kita akan tambahkan tepung maizena atau tepung tapioka juga boleh sebanyak 1 sendok makan yang sudah dilarutkan dengan air sebanyak 100 ml. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau untuk tekstur kekentalannya Flavis bisa sesuaikan aja dengan seleranya Flavis ya. Kalau mau lebih encer ya boleh, kalau mau lebih kental lagi juga boleh, nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Nah kalau sudah enak banget rasanya dan sudah mau diangkat, taburin lagi daun bawang ya. Di sini kita nggak pakai berambang goreng, hanya pakai daun bawang aja. Nah ini dia hasilnya sup ayam kita hari ini. Rasanya enak banget, anak-anak juga pasti suka banget karena di sini resepnya sudah aku modif menjadi rasa Jawa banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup yang seger banget. Ini supnya akan kita pakaiin balungan. Ini balungannya aku pakai bagian iga, dan ini sandung lamurnya sengaja nggak dibuang ya supaya nanti rasanya lebih gurih. Kemudian ini balungannya akan kita rebus terlebih dahulu. Pastikan sebelum masukkan balungannya airnya itu udah harus benar-benar mendidih, menggolak-golak gitu. Kemudian setelah ini kita akan rebus sampai nanti matang. Sambil menunggu kita akan buat bumbunya ya. Untuk bumbunya gampang banget kok. Di sini ada merica sebanyak setengah sendok teh. Kemudian bawang merah sebanyak 6 dan 4 siung bawang putih. Kalau misalnya Flavis nggak ada merica bulat, ya boleh pakai merica halus. Kita akan ulek sampai halus. Nah kalau sudah halus seperti ini, kita langsung sisihkan. Kemudian langsung aja kita tumis bumbunya. Siapkan wajan dan juga minyak. Minyaknya sedikit aja untuk menumisnya. Kalau sudah panas, ini masukkan kapulaga terlebih dahulu ya. Kemudian kayu manis dan ada kembang peka. Kita akan tumis sebentar. Kalau kira-kira aromanya udah wangi banget, baru masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah setelah ini kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi banget dan nanti berubah warna kecoklatan. Ini bumbunya sudah matang. Sekarang kita langsung masukkan ke dalam panci berisi balungan tadi. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu sapi bubuk. Kita aduk-aduk bentar. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya tuh rasanya enak banget. Nah, sambil menunggu kita akan siapkan bahan tambahannya ya. Untuk bahan tambahannya tuh nggak usah macem-macem. Di sini cuma aku siapkan ada wortelnya nggak usah banyak-banyak, dan motongnya juga jangan tipis-tipis ya, potongnya gendut-gendut. Kemudian ada kentangnya juga motongnya nggak usah kecil-kecil, gede-gede aja. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Kalau misalnya ini kuahnya rasanya udah enak banget, udah pas, asinnya udah pas, gurihnya udah pas, baru masukkan kentang dan juga wortelnya. Nah kalau misalnya kentang sama wortel udah masuk, itu masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Jadi begitu dicemplungin mendidih, habis itu tinggal tambahin lagi daun bawang, seledri, dan juga berambang goreng. Nah setelah itu aduk-aduk sebentar. Setelah itu ini udah mateng, rasanya enak banget, aromanya juga enak banget, wangi banget, dan tentunya seger banget. Nah, ini udah langsung kita siapkan saja di meja makan. Siapkan aja nanti nasi anget, bila perlu ada sambal rebusnya, ada tempe goreng tepungnya. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.